Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG Kemenag periode 2 tahun 2025 LPTK IAIN Loksmawe. Perkenalkan, nama saya Ria Sulastri, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor peserta PPG 1174 1000129 dan nomor induk mahasiswa 2024 610578. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Loksmawe, tepatnya di Gampong Tempok Tengah, Kota Loksmawe. Hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi pembelajaran Asmaul Husna menggunakan metode pembelajaran PBL. Mohon untuk saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mewakili teman-teman untuk berdoa? Ya, Saadi, maju ke depan nak. Bagaimana ada berdoa? Mulai Saadi. Terima kasih Saadi. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian semuanya siap untuk belajar. Coba rapikan duduknya. Sudah ya, bukunya yang tidak perlu dimasukkan selain daripada pelajaran hari ini, kalau dimasukkan ke dalam laci sebelum kita belajar. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu mengenai tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita bawa tidur, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Nafas, iya kan? Iya, nafas. Allah beri kita nafas supaya kita bisa bangun. Seandainya Allah tidak memberi kita nafas, kita hidup atau mati? Mati. Nah, iya kan? Dari nikmat nafas saja kita wajib bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah kembali menghidupkan kita. Kita bangun salat subuh, ya kan? Ya, kita bangun kemudian salat subuh. Allah berikan kita kesempatan untuk bangun. Bangun pagi, salat subuh. Ada salat subuh hari ini tadi pagi? Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu mau tahu siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir hari ini. Jadi Ibu mohon yang namanya Ibu panggil itu bilang apa? Bilang Pak? Bilang hadir. Ibu panggil namanya satu-satu bilang hadir. Abibillah Gibran. Ada nama yang
Alfi, Anggi, juga nggak ada kabar nak ya? Najwa Garisa, Novi, Nurul Syakira. Bagus ya. Berarti berapa orang tadi yang nggak datang? 4. Coba nak kalau misalnya kita nggak datang ke sekolah, tolong dikasih kabar. Setidaknya ada surat, ada pemberitahu Tuhan. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kita sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya nak ya? Semuanya ready? Mulai ya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan aku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka, merdeka, kita Indonesia. Silahkan duduk kembali. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin mengulang kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa nak? Salat. Tentang Salat. salat. Apa itu salat nak? Siapa bisa jawab? Iya, coba Fahira. Salat dalam kita kedua adalah merupakan rukun yang salah dijalankan pertama sebelum dua kalimat syahadat. Kita telah disyariatkan sebagai sempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Iya. Terima kasih Fahira. Jadi karena kita sudah belajar apa itu salat, maka kita harus tahu salat itu apa. Wajib nggak salat kita? Wajib. Sebagai umat Islam kita wajib salat karena salat adalah tiangnya agama. Kalau salat kita salah, maka agama kita kedepannya akhlak kita juga salah. Dan amalan pertama yang akan dihijab, yang akan dipertanyakan nanti adalah salat. Nggak ditanya sedekah, nggak ditanya kamu kaya apa tidak, tapi yang ditanya apa salat. Salat kamu, sudahkah kamu salat? Bisa kamu bilang tidak, saya tidak salat, karena kita nggak akan bisa bohong kan di akhirat nanti. Jadi amalan pertama yang harus dipertanggungjawabkan adalah salat. Janganlah pernah kita meninggalkan salat. Baiklah. Alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Allah. Apa bahasa Arabnya nama-nama Allah nak? Iya, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Coba yang bagus anak ibu yang ganteng, yang fokus. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada di halaman berapa? Asmaul Husna kita ada di halaman 31. Baik, coba semuanya buka halaman 31 nak. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama indahnya Allah, ya kan? Nama-nama Allah itu indah. Boleh nggak nama-nama Allah itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Boleh. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi baik, ya kan? Nah, jadi supaya kita semangat, ibu mau kalian dengar hiburan ya, sedikit hiburan. Kita belajar sambil mendengarkan
Munabbir ya Qadir, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Bari ya Razzaq ya Ghaffar ya Aziz, ya Qadir ya Basir ya Ghafir ya Alim, ya Rahim ya Sabur ya Allah ya Allah. Ya, setelah kita simak sama-sama tadi dan kalian juga sudah mengikuti nama-nama Allah tadi, sebelum kita masuk ke dalam materinya, yang ibu ingin tanyakan, Asmaul Husna itu apa nak? Ya, nama-nama indah Allah. Nama-nama indah Allah. Ada di mana nama-nama indah Allah itu nak? Di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Ada nggak nama Allah dalam Al-Qur'an? Ada. Ya, nama-nama indah Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa nama-nama indah Allah itu nak? Maksudnya adalah di situ Allah menjelaskan sifat Allah itu ada di dalam nama-namanya. Ya kan? Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, nama Allah itu ada 99 dengan makna dan sifatnya yang berbeda deh. Iya. Ada nggak sifat Allah yang nurun ke kita? Tidak. Tidak ada. Kita sabar. Allah kita sabar, tapi kita tidak punya sifat maha sabar. Kita punya ya enggak? Penyayang, tapi kita tidak punya sifat maha penyayang. Kalau orang sudah berbuat salah sama kita, kita marah enggak? Marah, tapi Allah tidak pernah marah, ya kan? Allah enggak pernah marah sama kita. Kalau Allah marah, maka azab Allah itu amat sangat pedih. Sanggup nggak kita tahan? Apa salah satu dari azabnya Allah? Apa? Kubur. Azab kubur. Ya kan? Sanggup nggak kita tahan azab kubur? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, kita akan mempertanggungjawabkannya di dalam kubur nanti. Yang lain, azab api neraka. Sanggup nggak kita? Enggak. Makanya dengan kasih sayang Allah yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita tidak merasakannya sekarang. Dunia itu tempat kita menuju ke akhirat. Apa? Kita ujian dulu di dunia, kumpulkan segala pahala-pahala yang ada di dunia. Gampang nggak kita kumpulin pahala? Gampang dong. Bilang makasih aja kita sudah dapat pahala. Gampang nggak? Kita nolong nih, ambil duri di jalan nih, kita pindahkan supaya orang lain nggak kena duri. Dapat pahala tidak? Dapat. Gampang nggak? Gampang. Mencuri susah apa gampang? Susah. Ya kan? Lihat kiri, lihat kanan. Tapi kalau mencuri gampang nggak? Gampang. Perlu nggak lihat kiri, lihat kanan? Gampang. Misalnya durinya di tengah jalan juga harus lihat kiri dan kanan, ya kan? Bisa kita lihat ada paku pas kita lewat, lihat kiri, lihat kanan, baru pindahkan. Tetapi kalau kita mau mencuri, lihat kiri, lihat kanan dulu, baru bisa mencuri. Susah nggak? Susah. Mana susah cari pahala sama cari dosa? Ya kan? Cari dosa itu susah, ya kan? Nah, kita bilang ke orang, bisa kita menggunjing orang lain, Allah maha mendengar tidak? Mendengar orang yang kita gunjing, dengar tidak? Apa kata-kata untuk Allah? As-Sami', ya kan? Allah maha mendengar. Kita menggunjing orang lain, orang yang kita gunjing itu dengar tidak? Tidak kan? Nah, makanya Allah itu maha mengetahui. Al-Alim, ya kan? Al-Alim. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah tahu semuanya. Nah, coba lihat di sini, itu ada penjelasan masalah Al-Alim. Allah maha mengetahui. Al-Basir, apa arti Al-Basir? Allah maha melihat. Apa ada yang laki-laki nak? Nampak ya? Kemudian
apa lagi? Al-Qadir. Allah maha besar. Ya kan? Al-Kabir kan? Kemudian apa lagi nak? As-Sami. Allah maha mendengar. Mari kita nonton ya. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, begitu juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan melalui sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Dia maha teliti. Allah maha mengetahui secara terperinci, detail, dan teliti, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun terhadap sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari perilaku Al-Qadir, yaitu bersikap cermat dalam berbagai kegiatan, menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Basir terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, itu tadi pembahasan. Bagaimana? Setelah kalian menonton tadi, kita sudah melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah itu yang 4. Yang pertama adalah Asmaul Husna, jumlahnya 99, tapi fokus kita akan membahas 4 fokus, yaitu apa saja tadi nak? Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami, terus Al-Basir, ya nak ya. Jadi kita akan membahas fokus ke-4 pembahasan itu tadi, ya. Kayaknya anak ibu ini udah pada ngantuk ini. Coba semangat dulu. Ayo semangat. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Bangun, coba bangun. Coba bangun dulu. Coba bangun. Coba bangun. Ikuti videonya. Ibu mau kita buat kelompok ya. Kita buat 4 kelompok. Coba bangun sekarang. Bangun buat 4 kelompoknya. Kita sorry lagi. Ini berapa jumlahnya? Udah 2, 4, 5. 4, 5. Sini aja di belakang. Biasa menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama namanya Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Di sini ibu mau kalian setiap anggota kelompok itu mengumpulkan, saling bantu, saling sharing. Jadi semuanya mengumpulkan informasi. Setelah informasi didapatkan, kalian tuliskan di karton yang akan ibu bagikan ke kalian masing-masing kelompok. Kalian tulis dulu bahasa Arabnya, misalnya kelompok kalian apa, tulis nama kelompoknya. Kemudian kalian tuliskan di atas kartonnya. Di atas kartonnya ini kalian tuliskan. Nanti setelah selesai, ibu mau anak-anak ibu maju ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Sekarang dimulai ya. Dimulai ya, kerja kelompoknya ya. Di sini ibu akan menilai dari pertama sikap. Apa itu sikap? Coba perhatikan dulu ke depan. Ibu akan mengambil nilai dari kerjasama timnya, dari kerajinannya, kemudian saling menolong dan aktif. Jadi enggak, yang kerja itu bukan cuma 1 orang. Misalnya di sini ketua kelompoknya siapa, Farah misalnya. Jadi cuma Farah yang kerja, yang lain cuma dia. Ya, itu kurangnya. Di situ nilainya akan kurang.
tidak ada keaktifan dalam kelompok. Jadi semuanya bekerja. Misalnya yang nulis siapa, Ikram sama si Sadi, yang lain diam aja, itu juga nggak bisa. Itu akan ada nilainya. Sekarang coba, kemudian lagi penilaian pengetahuan, ketetapan dalam menjawab soal. Itu nanti setelah ini aku akan berikan soal. Kemudian lagi penampilan, penilaian keterampilan, itu apa? Kreatif, seperti tadi aku bilang, kreatif dalam menjawab dan mengerjakannya. Sekarang mari kita kerjakan sama-sama. Kerja kelompoknya dimulai. Oke, ini ada sama info ada dua. Siapa yang perlu nanti silakan. Yang perlu nanti tadi perempuan satu dikasih musik, yang ada satu. Ayo nak semangat. Yang lain dicari, kamu dari kelompok apa? Ya. Baca dengan apa? Baca dulu ya. Jelaskan apa itu asal. Sini boleh. Ini kelompok satu udah siap, berarti sambil bekerja mereka nyimak presentasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjabarkan hasil kerja kelompok kami. Tentang Asami. Asami adalah satu nama Allah yang memiliki arti Maha mendengar, lebih kepada menyimak, memahami, menerima. Allah mendengar segala suara, bunyi, percakapan, oleh mendengarkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kembali. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Ini yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala hal yang telah lakukan. Bahkan hal sekecil apapun yang dilakukan dengannya dia sadar ataupun yang baik. Ya, kasih semangat. Dari kelompok 2 ini mereka adalah kelompok Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Apa saja yang Allah ketahui anak-anak? Ya, segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk atau baik. Apapun yang ada, yang mau kita lakukan, sebelum kita melakukan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari Al-Khabir
adalah dapat dalam mendapatkan suatu nama sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehingga alfabet diartikan nama lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini menjelaskan mana alfabet adalah Allah itu maha teliti. Bagaimana dari segi apa Allah teliti? Dari segala hal. Misalnya Allah menciptakan manusia, ya kan? Allah menciptakan manusia dengan segala bentuknya. Sudah. Nah, sekarang kelompok 4. Maju nak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelompok 4 yang mendefinisikan hasil mendapatkan hasil artinya maha melihat. Allah Taala maha melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan maupun yang kita. Allah dapat memantau segala peristiwa. Allah dengan penglihatannya yang Coba perhatikan atas. anak ibu. Itulah Al-Mujarrad menjelaskan tinggalkan hal yang dulu. Iya. Berarti al-basir maknanya adalah Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatunya seperti yang sudah dijelaskan di awal pertemuan tadi. Allah itu melihat. Misalnya kita mengambil punya orang, nggak ada orang di ruangan itu. Allah lihat tidak? Lihat. Jadi jangan pernah merasa kita sendiri karena ada Allah yang melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan. Ya, kasih aplaus untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Sekarang ibu mau bertanya ke anak-anak. Allah itu maha melihat atau tidak? Nak? Maha mendengar atau tidak? Nak? Iya. Jadi apapun yang kita lakukan dan yang kita katakan, meski orang lain itu tidak mendengar, maka tapi Allah mendengar. Saya sedang berdoa. Berdoa kita di mana? Dalam hati kan? Jadi sekarang ibu mau memberikan kalian tugas individu. Jadi masing-masing kalian menjawab soal yang akan ibu berikan. Semuanya mengerjakan ya? Nah. Semuanya kalian baca soalnya, pahami soalnya, kalian isi. Itu tugas pribadi nak, tugas pribadi dan terjaga masing-masing. Jangan ada yang menyontek. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit semuanya menjawab. Di saat nanti ibu bilang semuanya mengumpulkan, ibu akan mengumpulkan kertas soalnya. Kalau ada yang tidak paham, lihat dibaca kembali ibu cetaknya. Jangan lupa tulisannya. Sudah ya? Kumpulkan ya? Coba dikumpulkan. Ibu akan memberikan penilaian dari hasil kerja kelompok tadi. Kelompok 1 tadi kelompok dari yang keduanya Farah ya. Kelompok 1 Farah tadi penjelasan tentang apa nak? Asami. Ya, di dalam hasil kerja kelompoknya ibu sudah baca dan sudah ibu pahami maksud dari mereka itu amat sangat jelas apa itu asami. Yang lain?
Bagaimana tadi di saat kalian menjelaskan penjelasan dari Farah tadi? Jelas atau tidak? Jelas ya. Asami Allah itu maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu. Semuanya Allah dengar. Baik itu buruk atau tidak. Kemudian di kelompok 2 tadi kelompok apa? Iya, al-alim. Alam, ya kan? Alam. Allah maha mengetahui. Ada tak yang Allah tidak ketahui nak? Tidak ada ya. Jadi tadi kelompok al-alim sudah menjelaskan dengan amat sangat jelas. Kelompok 3 tadi kelompok siapa? Ihsan. Apa tadi tentang apa nak tadi Ihsan? Iya, al-khabir. Al-khabir adalah Allah maha teliti. Allah itu sangat teliti. Dengan bentuk wajah kita yang bulat, Allah beri kita mata yang sipit. Kalau mata bulat juga, wajah bulat mungkin tidak bagus. Makanya Allah beri kita sedikit mata sipit. Allah berikan dulu mata kita teliti. Allah teliti tidak Allah? Teliti. Hanya saja manusia tadi yang berubah-ubah itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk hambanya, ya kan? Kemudian kelompok 4 tadi, ya al-basir. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Apa saja yang melihat? Segala-galanya, baik itu buruk atau baik. Yang baik saja Allah lihat, apalagi yang buruk ya. Tapi Allah tidak menceritakan keburukan kita. Kenapa? Karena Allah maha mengasihi semua hamba-hambanya. Ya sudah paham ya nak ya? Jadi semua kerja kelompok hari ini ibu beri nilai A+. Berusaha, semuanya ibu lihat mau bekerja sama. Jadi ibu mau ke depannya lebih giat lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Ya nak ya? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita simpulkan? Coba Farah, apa tadi yang bisa Farah simpulkan? Ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Asmaul Husna adalah nama yang indah dan bagus dan ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dari Asmaul Husna yang wajib oleh Musa pada 99. Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia untuk selalu berdoa menggunakan Asmaul Husna. Iya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah, nama-nama indah bagi Allah. Siapa yang menciptakan nama-nama itu? Allah sendiri kan? Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membayangkan begitu indahnya Allah itu. Bahkan sifatnya saja indah. Bagaimana wujud Allah lagi ya kan? Bahkan cahayanya saja itu amat sangat indah, namanya saja sudah indah. Maka kita harus membayangkan bahwasannya Allah itu maha indah. Yang bagus-bagus itu hanya yang bagus-bagus sajalah yang menempel di Allah. Ya nak ya? Ya, insya Allah kita sudah di akhir pembelajaran dan ibu yakin anak-anak ibu semuanya insya Allah sudah paham makna dari Asmaul Husna. Jadi di akhir pembelajaran ibu akan memberikan tugas ini kalian kerjakan di rumah. Berkelompok ini ibu kasih satu kelompok satu soal. Nah ini kalian kerjakan di rumah. Di saat besok kita bertemu kembali, kalian kumpulkan tugas ini. Ya nak ya? Ya. Untuk materi kedepannya, materi materi besok kita akan membahas tentang mengagungkan Allah dengan Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya di halaman 95. Ya. Nah, kita akan bahas tentang hal tersebut bab 4 mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Depan kita akan membahas masalah bab 4 tersebut. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan baca doa dulu. Coba Sang Adi pimpin doa nak. Semuanya tutup bukunya, masukkan bukunya di dalam tas. Sebelum
kita berdoa. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi dulu. Kita baca doa dulu nak. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.